Halo teman-teman dan adik-adik semuanya. Selamat datang di channel Henjo Huang. Salam cerdas matematika. Kali ini saya akan membahas beberapa soal kelas 8, yaitu pemetaan atau fungsi. Untuk adik-adik dan teman-teman yang berada di kelas 8 saat ini, tentunya untuk semester 1 ya, tentunya pernah melihat atau mungkin latihan soal seperti ini. Fungsi f ditentukan oleh fx ax tambah b. Jika f negatif 3 sama dengan negatif 15 dan f 3 sama dengan 9. Nah, pertanyaannya nilai f negatif 2 ditambah f 2. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan pemahaman mengenai pelajaran pemetaan atau fungsi, terutama menentukan nilai dari suatu fungsi. Untuk lebih jelasnya, saya langsung ajak teman-teman dan adik-adik menuju soal pembahasan yang pertama. Oke, di sini soal pertama, diketahui fungsi fx 2 dikurang 3x. Jika x min 2 atau negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, maka daerah hasilnya adalah. Nah, teman-teman dan adik-adik, maksud di sini adalah fx fungsi x-nya, jika nilai x-nya adalah yang ini. Berapa daerah hasilnya? Daerah hasil adalah hasil pengerjaan untuk setiap x, kita ganti dengan angka yang di dalam ini. Jadi cara jawabnya seperti ini ya. Yang pertama, untuk x-nya 2, berarti kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. 2 dikurang 3x. X-nya kita ganti dengan min 2. Jadi seperti ini. F min 2 sama dengan, ini rumusnya 2 kurang 3. Terus di dalam kurung ini nilai x-nya dikalikan. Jadi diganti dengan min 2 atau negatif 2. Jadi 2 kurang 3 kali negatif 2. Nah, di sini perkalian didahulukan ya. Sehingga hasilnya menjadi, di sini ya, cara mengalinya langsung aja. Negatif 3 kali negatif 2, hasilnya menjadi positif 6. Dan jalan selanjutnya adalah 2 tambah 6. Nah, 2 tambah 6, di sini kan 2. Hasil kali negatif 3 dikali negatif 2 adalah positif 6. Sehingga jadinya 2 tambah 6, hasilnya 8. Lalu, selanjutnya untuk yang f min negatif 1 juga sama. Tinggal kita ganti yang di dalam kurung ini menjadi negatif 1. Jadi, f negatif 1, 2 dikurang 3 kali negatif 1. Negatif 3 dikali negatif 1, hasilnya positif 3. Sehingga jalan selanjutnya 2 tambah 3, hasilnya 5. Nah, tinggal dilanjutkan yang 3-nya lagi. Yang berikutnya adalah seperti ini. Nah, kalau 0 berarti di dalam sini kita ganti dengan 0. Sehingga ini 2, negatif 3 kali 0, hasilnya tetap 0. Jadi 2 kurang 0 di sini ya. 2 kurang 0 jawabannya 2. Terus yang untuk f-nya 1, ya, nilai x-nya 1 berarti f1 2 dikurang 3 kali 1. Negatif 3 kali 1 tetap menjadi bentuk pengurangan. 2 kurang 3. Nah, 2 kurang 3 karena dikurangkan lebih banyak, hasilnya bernilai negatif. Jadi negatif 1. Nah, yang terakhirnya f dari 2. Berarti 2 dikurang 3 kali 2. Nah, di sini
negatif 3 langsung aja bacanya. Negatif 3 kali 2 itu akan menjadi negatif 6. Sehingga 2 dikurang 6. Jalan selanjutnya. Nah, 2 kurang 6. Hasilnya 2 kurang 6. Karena 2 lebih sedikit kurang terhadap 6. Itu jawabannya negatif. Jadi negatif 4. Nah, udah. Hasil ini udah didapat. Jadi yang pertama 8 urutannya. 5, 2, negatif 1, dan negatif 4. Nah, pilihan ganda yang cocoknya ada di A. Ya. Hati-hati di D hampir sama, tetapi di sini tidak ada negatifnya. Oke, jadi jawabannya A. Nah, begitulah cara kita menyelesaikan mencari daerah hasil dari suatu fungsi jika nilai X-nya sudah diketahui. Ya. Oke, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, diketahui fungsi fx 6x kurang 7. Nah, di sini jika fk sama dengan 23, maka nilai k adalah. Nah, teman-teman, di sini fk itu maksudnya k ini mewakili suatu bilangan sebagai pengganti dari x ini. Nah, jadi bilangan itulah yang ingin dicari. Sedangkan hasil dari fungsinya sudah ada di sini. Hasil dari fungsinya adalah 23. Jadi kalau nomor 1 tadi kita mencari hasil dari suatu fungsinya. Kalau sekarang kita justru mencari nilai di dalam sini. Ya. Nilai k sebagai pengganti nilai x. Sehingga jalannya seperti ini. Karena di sini rumusnya fx, kalau dia mau mencari nilai fk, berarti kita nulisnya fk. Ya, fk sama dengan, kalau di sini 6x itu kan adalah untuk fx. Kalau dia diganti dengan huruf k, berarti di sini nulisnya 6k kurang 7. Nah, lalu karena nilai fungsi dari fk-nya sudah ada nilai 23, jadi di bawah sini saya tulis ada nilainya 23. Nah, 23 sama dengan 6k kurang 7. Ini tinggal diturunin lagi. Lalu sekarang caranya yang ada variabel k ini, ya, kita biarkan dulu di kanan. Lalu yang konstanta kita pindahkan ruasnya ke arah kiri. Ini kan bentuknya pengurangan. Dikurang 7. Pindah ruas menjadi bentuk penjumlahan. Lalu 23 ini adalah yang dahulu berada di kiri. Jadi dia ditulis kembali 23 ditambah 7. Nah, 23 ditambah 7. Jadi tambah 7 ini adalah hasil perpindahan ruas dari tadi kurang 7 pindah ruas menjadi ditambah 7. Nah, lalu sama dengan 6k. 6k ini tidak ada terjadi perpindahan, ya. Jadi saya tetap taruh di sebelah kanan dulu. Lalu hasil pengerjaan ini adalah 30. Nah, 30 sama dengan 6k. Lalu gimana cari nilai k-nya? Tinggal 30 dibagikan dengan 6. Karena 6k itu artinya 6 dikalikan nilai k. Nah, 30 diperkan dengan 6. Itu jawabannya adalah nilai k. 30 per 6 hasilnya ada 5. Nah, artinya 5 ada nilai k. Nah, k juga nilai 5. Ya. Jadi sama dengan di sini. 5 sama dengan k, k sama dengan 5. Nah, udah ketemu jawabannya. Ada di D. Nah, selesai sampai sini yang nomor 2. Nah, sekarang saya langsung, sebentar ya. Ini berbeda dengan soal nomor 1 ya. Kalau nomor 1 kita mencari nilai akhir dari fungsi. Sedangkan nomor 2 ini kita mencari nilai X-nya. Nah, nilai X-nya diwakili oleh suatu angka, ya, yang belum diketahui, yang dinotasikan dengan huruf K di sini. Nah, jadi masih berbentuk variabel. Ketika sudah selesai baru ketemu nilai K-nya ada 5. Kalau kita masukin ke sini juga nanti hasilnya sama. Hasilnya ada 23, ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3, diketahui rumus fungsi fx
sama dengan 5X tambah 3. Nah, di sini rumus fungsinya sudah ada ya. Jika FP itu sama kayak tadi, artinya P mewakili sebuah bilangan ya, sama dengan negatif 7. Dan F3, nah kalau F3 nilai di dalam sini sudah diketahui 3 ya, sama dengan Q. Nah, justru hasil akhirnya yang belum diketahui. Lalu maka nilai P tambah Q adalah, nah, jadi di sini menggabungkan, kalau dilihat di sini ya, adalah menggabungkan soal nomor 1 terhadap soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 1 kan mencari daerah hasil. Nah, menggunakan jalan seperti ini. Terus nomor 2 itu daerah hasilnya sudah ada, justru daerah asalnya yang akan dicari, nilai K di sini ya. K itu sama dengan daerah asalnya. Nah, sedangkan nomor 3 ini ada penggabungan karena ada 2 di sini. Nah, yang ini kan seperti soal nomor 2 dan yang ini adalah seperti soal nomor 1. Jadi saya kerjakan dulu dari sini. Jalannya seperti tadi. Jadi FP kalau diganti dengan P berarti di sini 5X plus 3-nya menjadi 5P plus 3 atau ditambah 3. Lalu di bawah FP-nya sudah ada nilai negatif 7. Lalu saya masukkan negatif 7 sama dengan 5P tambah 3. Nah, selanjutnya yang tambah 3 ini saya pindah ruaskan ke sebelah kiri di sini. Dan negatif 7-nya saya tulis kembali. Tambah 3 kalau pindah ruas ke kiri itu menjadi kurang 3. Sehingga tulisnya negatif 7 kurang 3 sama dengan 5P. Nah, terus tinggal dikerjakan yang operasi yang ini. Negatif 7 dikurang 3. Nah, negatif 7 kurang 3 itu hasilnya negatif 10. Terus negatif 10 sama dengan 5P. Lalu cara mencari P-nya sama. Karena di sini 5P artinya 5 dikali nilai P. Berarti kalau mau mencari nilai P, 5-nya pindah ruas dari perkalian menjadi pembagian. Sehingga tulisnya negatif 10 bagi 5. Oh ya, di sini saya kasih keterangannya atau cara kenapa ini dapatnya negatif 10. Jadi negatif 7 dikurang 3 itu bisa dirubah bentuk seperti ini. Jadi negatif 7 tambah tanda kurang ya. Seperti yang pelajaran aljabar yang pernah saya bahas. Kurang berubah menjadi tambah. Lalu 3 berubah menjadi negatif 3. Sehingga negatif 7 ditambah negatif 3. Itu hasilnya negatif tambah negatif, hasilnya negatif. Lalu 7-nya dijumlahkan dengan 3. Jadi negatif 10. Nah, maka di sini dapatnya negatif 10. Nah, cara mendapatkan nilai P-nya tadi ada negatif 10 diperkan dengan 5. Negatif 10 per 5 artinya bilang negatif dibagi bilang positif hasilnya negatif. Nah, mana dia? Ini sama dengan P, lalu negatif 10 bagi 5 itu jawabannya negatif 2 sama dengan P. Nah, ini kan berlaku bolak-balik ya. Negatif 2 sama dengan P, P sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah satu proses pengerjaan. Lalu sekarang masih ada nih proses pengerjaan yang berikutnya. P-nya kan udah dapat ini. Nah, masih butuh mencari nilai Q ini. Nilai Q diperoleh dari kita menyelesaikan F3 ini dengan rumus 5X tambah 3-nya. Jadi tinggal dimasukkan F3 sama dengan, karena rumusnya 5X tambah 3 berarti 5 diganti dengan 3 yang di sini ya. Nilai X-nya 5. Dalam kurung ini artinya kali ya teman-teman dan adik-adik. Karena anak SMP bisa menggunakan tanda kurung atau tanda titik. Sedangkan penggunaan tanda kalinya udah jarang sekali ya SMP ya. Karena sering menggunakan variabel X. Jadi di sini 5 dalam kurung 3 artinya 5 kali 3 ditambah 3. 5 kali 3 jawabannya 15 ditambah 3 hasilnya berarti 18. Oke, ini adalah satu kelompok pengerjaan lagi. Nah, kan di sini keterangannya tadi
hasil pengerjaan dari F3 bernilai Q. Nah, ini kan hasilnya 18. Berarti 18 itu sama aja dengan Q. Tinggal dibuat tanda panah seperti ini. Q sama dengan 18. Nah, ini ada satu kelompok pengerjaan. Lalu, sekarang yang terakhir, kelompok pengerjaan terakhir adalah kita menuju yang diinginkan oleh soal. P tambah Q. Nah, P-nya sudah, ini P-nya sudah ada negatif 2. Q-nya sudah ada 18. Berarti negatif 2 tambah 18. P tambah Q-nya sama dengan negatif 2 tambah 18. Nah, negatif 2 ditambah 18. Nah, ini kan penjumlahan, satu negatif, satunya positif. Nah, cara saya lihatnya adalah positifnya lebih banyak, negatifnya lebih sedikit, jadi hasil akhirnya pasti positif. Lalu cara saya menghitung nilainya, mendapatkan jawaban ini adalah yang angka banyak dikurang angka sedikit. Jadi karena dia yang banyaknya positif, berarti jawabannya positif 18 dikurangin dengan 2. Angka banyak kurang angka sedikit, jadi positif 16. Nah, di sini positif 16. Udah, jawaban akhirnya dapat di sini ya, A. Oke, jadi soal-soal seperti ini sudah menggabungkan beberapa konsep ya. Konsep fungsi, terus konsep operasi bilangan bulat, semua ada di sini. Konsep perkalian ya, penjumlahan, pengurangan, sudah lengkap lah di sini. Nah, sekarang nomor 3 udah ya teman-teman dan adik-adik. Tadi nomor 3 adalah gabungan soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, sekarang yang terakhir nih, nomor 4. Yang tadi saya tampilkan di awal. Nah, yang nomor 4 ini adalah fungsi f ditentukan fx sama dengan ax tambah b. Ini sama dengan yang saya tampilkan di awal tadi ya. Jadi langsung aja, ini saya kasih tahu dahulu. Kalau nomor 4 ini berbeda, sedikit berbeda ya dari nomor 1, 2, dan 3. Kalau di nomor 1, 2, dan 3 itu rumus fungsinya sudah ada angka-angkanya. Sedangkan nomor 4 ini masih berbentuk variabel. Jadi belum ada angkanya. Dia hanya memberitahukan hasil dari fungsinya dan nilai X-nya ini ya. Nilai X-nya sudah dikasih tahu. Jadi di dalam nilai X yang sini sudah ada di sini, sudah ada diganti dengan negatif 3 dan sudah ada diganti dengan 3. Lalu hasil dari pengerjaannya atau daerah hasilnya sudah ada. Untuk yang X-nya negatif 3 itu hasilnya nanti negatif 15. Untuk X yang diganti dengan angka 3 itu hasilnya 9. Nah, lalu pertanyaan dia kan menentukan F dari negatif 2 ditambah fungsi dari 2. Sedangkan di sini belum ada angka. Jadi tahap pertamanya harus mencari nilai A dan nilai B yang menjadi rumus fungsi. Nah, jadi A dengan B ini angka berapa? Nah, jadi kita cari. Yaitu menggunakan cara ya, mensubstitusikan nilai negatif 3 ke dalam persamaan AX tambah B. Nah, jadi sekarang saya substitusikan yang negatif 3 dulu ya. Negatif 3 ke dalam persamaan ini. Sehingga di sini nanti jadi artinya A dikali negatif 3. Jawabannya itu negatif 3A ditambah B. Jadi nanti ada satu persamaan. Yang pertama negatif 3 saya gantikan ke dalam X ini. Sehingga bacanya A dikali negatif 3. Hasilnya negatif 3A. Lalu di sini tambah B tinggal saya masukin. Tambah B. Nah, hasil dari pengerjaannya kan sudah dikasih tahu negatif 15. Berarti sama dengan negatif 15. Nah, ini disebut persamaan 1 dari yang fungsi ini ya. Terus fungsi yang untuk yang kedua adalah mensubstitusikan nilai 3 ke dalam persamaan ini yang masih ada variabelnya juga. Jadi A dikalikan dengan 3. Jadi nilai X-nya diganti dengan 3. A kali 3 hasilnya adalah 3A. Lalu di sini tambah B. Nah, tinggal dimasukin lagi tambah B. Terus hasil perkaliannya atau daerah hasilnya
Nah, daerah hasilnya adalah 9. Berarti sama dengan 9. Nah, sini. Lalu, ini kita gunakan metode eliminasi, artinya menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini kan B-nya sama-sama koefisien 1 nih, positif 1 ya. Berarti bisa langsung dihilangkan variabelnya, yaitu tinggal saya buat garis di sini. Nah, seperti ini, lalu buat tanda pengurangan. Nah, di sini B dikurang, ini kan positif nih B-nya ya. B dikurang dengan B. B kurang B akan menjadi habis. Lalu yang tersisa adalah negatif 3A dikurang 3A yang tersisanya. Nah, jadi saya tulis seperti ini. Negatif 3A kurang 3A. Sama dengan, di sini yang sebelah kanan dari sama dengan, ruas kanannya itu yang adanya adalah negatif 15 kurang 9. Nah, saya masukin. Nah, negatif 15 kurang 9. Nah, seperti ini kan tadi udah yang seperti ini modelnya. Nah, jadi walaupun dia ada huruf, cara pengerjaannya seperti ini ya. Maka hasilnya negatif 3 dikurang negatif 3A dikurang 3A, hasilnya adalah negatif 6A. Lalu yang sebelah ini juga sama, negatif 15 dikurang 9, itu hasilnya negatif 24. Nah, berarti kan di sini negatif 6A sama dengan negatif 24. Cara mendapatkan A-nya sama, tinggal dibuat lagi A sama dengan negatif 24 per negatif 6. Nah, negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga A-nya sama dengan 24 bagi 6, hasilnya 4. Nah, diperoleh nilai A-nya adalah 4. Oke, ini adalah satu kelompok pengerjaan. Lalu setelah mendapatkan nilai A-nya, saya masukkan nilai A ini ke dalam salah satu persamaan yang di atas ini. Salah satu ya. Nah, di sini saya pilih yang paling atas. Jadi saya tulis negatif 3 dikali 4. Jadi nilai A-nya saya langsung ganti dengan angka 4. Saya akan ambil yang ini. Jadi negatif 3 kali 4 ditambah B sama dengan 15. Nah, sekarang variabel yang tersisa hanya variabel B saja. Sehingga di sini bisa dihitung negatif 3 kali 4 hasilnya negatif 12. Ditambah lagi dengan B sama dengan negatif 15. Nah, karena B-nya udah positif, berarti dia tetap berada di sebelah kiri. Menulisnya B. Di sini negatif 15 adalah konstanta yang sudah terlebih dahulu ada di kanan, maka dia ditulis dahulu. Negatif 15. Lalu di sini kan 12 ini di sebelah kirinya ada tanda negatif. Jadi dia pindah ruas itu menjadi bentuk penjumlahan. Nah, menjadi tambah ya, jadi tambah 12. Jadi saya langsung aja pindahin dari dia negatif menjadi bentuk positifnya atau penjumlahan tambah 12. Nah, hasil dari operasi ini adalah negatifnya 15 ditambah 12. Nilai negatifnya lebih banyak. Berarti B sama dengan negatif 3. 15 dikurangin dengan 12. Ya, jadi negatifnya lebih banyak, positifnya cuma 12. Jadi hasilnya negatif 3. Nilai A sudah diperoleh 4, nilai B diperoleh negatif 3. Maka rumus dari fx ini bisa kita isi dengan angka yang sudah diperoleh. Nah, di sini ada satu kelompok pengerjaan, dan sekarang rumus fx yang di sini kita ganti dengan angka yang sudah ada. Sehingga rumusnya fx sama dengan 4a. Bukan 4a. Fx sama dengan 4x. Jadi kan tadi ax. Nah, A-nya 4 berarti 4x. Lalu kan di sini tambah B, sedangkan nilai B-nya adalah negatif 3. Berarti rumusnya dikurang 3. 4x dikurang 3. Kalau B-nya dapatnya positif, berarti 4x ditambah 3. Tapi karena ini negatif ya. Nah, diperolehlah sebuah rumus yang
sudah ada angka-angkanya, hanya tertinggal satu variabel yaitu X. Sehingga ini satu kali pengerjaan, dan terakhir baru kita menuju ke yang diinginkan oleh soal, yaitu fungsi dari negatif 2 ditambah fungsi dari 2. Nah, kita cari daerah hasil masing-masingnya. Nah, saya menggunakan kombinasi aja langsung. Jadi langsung gabungan menggunakan kurung aja seperti ini. Nah, jadi untuk F negatif 2 saya masukkan ke dalam sini 4, lalu X-nya diganti dengan negatif 2, berarti 4 kali negatif 2 dikurang 3. Ini satu kelompok pengerjaan. Saya langsung gunakan penjumlahan. Nah, jadi tambah. Yang ini udah kan tadi. Sekarang yang ini lagi. Fungsi dari 2. Artinya di sini diganti. X-nya menjadi angka 2. 4 kali 2 kurang 3. Masuk di sini. Nah, seperti ini. Nah, saya gunakan tanda kurung. Ya. Lalu, sekarang dihitung. 4 kali negatif 2 hasilnya ada negatif 8. Jadi saya tulis negatif 8, terus ini kurang 3, berarti negatif 8 kurang 3. Ini saya masih kelompokin ya dengan tanda kurung, lalu tanda tambahnya dimasukin lagi. Yang ini 4 kali 2 8. 8 dikurang 3. Saya tulis dulu, saya belum langsung hitung. Ya, belum langsung hitung ke hasil akhirnya. Jadi 4 kali 2 8 dikurang 3 supaya teman-teman dan adik-adik tidak terlalu bingung ya, atau lebih mudah dimengerti. Oke, jadi kelompok ini dikerjakan dan kelompok ini dikerjakan. Negatif 8 dikurang 3 hasilnya negatif 11. Lalu yang kelompok ini 8 dikurang 3 hasilnya 5. Karena di sini tanda tambah berarti tambah 5. Nah, negatif 11 ditambah 5, negatifnya lebih banyak. Sini negatifnya lebih banyak, berarti hasil akhirnya negatif. Cara dapatin nilainya 11 dikurang 5, jadi negatif 6. Nah, udah. Selesai proses pengerjaannya. Itu yang diinginkan oleh soal, ya, sebenarnya adalah jawaban negatif 6. Oke, di sini negatif 6 ada di pilihan ganda yang D. Nah, teman-teman dan adik-adik, demikianlah pembahasan beberapa soal fungsi atau pemetaan, khususnya yang menentukan nilai fungsi ya. Dan di sini sudah digabungkan juga menentukan rumus fungsi. Kalau yang dua proses ini kan adalah untuk menentukan rumus fungsi ini. Ya. Oke, semoga video yang saya bahas memberikan manfaat kepada teman-teman dan adik-adik. Silakan di-sharekan, silakan di-like, silakan di-komen, dan juga silakan di-subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, sehingga jika saya mengupload video, teman-teman dan adik-adik bisa menjadi orang-orang dan penonton yang setia menonton uploadan saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cerdas matematika.